Sahabat YKB, senang kotong bisa jumpa lagi dalam acara Mari ke Segar Hati di channel YouTube YKB Bahasa Kupang. Kotong perenungan saat ini diambil dari buku Renungan Wasiat Kekal yang dipun judul Pilih untuk Kaselamat berdasarkan Lukas pasal 6 ayat 6 sampai ayat 11. Ayat renungan ada di ayat 9. Sebelumnya, mari kotong berdoa. Tuhan, Bapa yang ada dalam surga, kotong mau merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang mau berfirman untuk kotong semua. Amin. Saudara-saudara, hidup ini son gampang. Karena kotong selalu diperhadapkan dengan banyak masalah. Dan kotong juga harus ambil keputusan sesuai dengan iman dan kepercayaan kotong pada Tuhan. Nah, kalau masalah-masalah yang kotong hadapi itu biasa-biasa son apa-apa. Tapi kalau masalah yang sulit sama ke buah si malakama, kalau makan Bapa mati, kalau son makan Mama mati, nah itu karmana. Kadang kotong ambil jalan aman karena kotong semua ambil risiko. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus son diajar begitu. Dan Tuhan Yesus juga son ditunjukkan hal seperti itu. Karena Tuhan Yesus son pernah pikir dirinya sendiri. Tetapi apapun resikonya Tuhan Yesus berani hadapi asal dia dapat melayani orang yang menderita. Nah, di dalam pembacaan hari ini menjelaskan tentang Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mengajar. Tapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sumalui memang dong lur supaya dong mau kasalah sang Tuhan Yesus. Karena bagi dong hari Sabat tuh son boleh buat apa-apa, son boleh kesembuh orang. Nah, pada saat itu ada orang yang sakit, tangannya mati, son bisa bergerak. Dan Tuhan Yesus panggil itu orang dan bilang dong semua bahwa apa yang boleh dibuat pada hari Sabat, bikin yang baik atau yang jahat, keselamat nyawa orang atau kas binasa. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu. Nah, akhirnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dong kakodok mau mati. Dong jengkel mau mati. Ternyata Tuhan Yesus melakukan itu pada hari Sabat. Dan dong tuh akhirnya baskongkol supaya karmana dong bisa tangkap sang Tuhan Yesus nanti. Nah, Tuhan Yesus tahu dong pikiran. Dan Tuhan Yesus ternyata di dalam kehidupannya ya siap mengambil resiko apa asal ia bisa melayani banyak orang. Karena Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk keselamat kotong semua. Melayani dengan tulus dan penuh kasih. Nah saudara-saudara, karmana dengan kotong, bisakah kotong nicu siap mengambil risiko ketika kotong berhadapan dengan masalah yang pelik? Kotong kadang-kadang suka pilih jalan yang aman sehingga kotong kehilangan banyak kesempatan untuk bisa melayani orang yang menderita. Padahal kotong punya kemampuan, kotong bisa, tetapi kotong sudah lakukan karena kotong semua ambil risiko. Nah saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang Tuhan Yesus lakukan sesuai firman Tuhan hari ini menjadi pedoman bagi kotong agar kotong hidup
bisa lebih bijaksana dan siap melayani orang yang menderita apapun risikonya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga, karena Tuhan sendiri sudah berfirman bagi kita semua untuk bagaimana kita bisa saling mengasihi di tengah-tengah keadaan yang sulit, apapun risikonya, karena kita yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari Tuhan berkati dan ampuni salah dosa dari kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan berbagi dengan yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.